Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu pada seri kuliah teknik tenaga listrik untuk materi 4, yaitu mengenai dasar-dasar listrik bolak-balik atau AC. Generator AC fasa tunggal atau single fasa, dia mempunyai konstruksi yaitu seperti berikut. Ini ada magnet permanen, dan ini kutub utara, dan ini kutub selatan, dan di sini ada satu lilitan, dan di sini adalah cincin, dan ini adalah sikat. Karena dia AC, biasanya cincinnya antara ujung satu sama ujung dua itu menjadi ada dua cincin. Kalau DC biasanya satu cincin tapi terbelah. Nah, ini adalah R adalah sebagai beban, maka tegangan dihasilkan atau V atau E itu sama dengan besarnya medan magnet kalikan panjang konduktor dikalikan dengan kecepatan tangensial dari lilitan atau konduktor yang bergerak sin theta dalam satuan yaitu watt. Nah, konstruksinya kira-kira seperti berikut. Jadi kalau kita jalankan, kita ambil satu kawat, di sini ada dua cincin. Nah, kita beri, ini ada beban. Nah, maka ini adalah kalau kita putar karena dia cincin, maka dia akan terjadi bolak-balik. Jadi seperti itu AC. Ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti berikut, berarti ini ada magnet selatan dan magnet utara. Ya. Nah, ini kawat. Dan sini kita ingin gambarkan tegangannya terjadi. Nah, pada saat kita garis kecepatan sudut putar, ya, maka dia ini adalah berarti dia panah masuk, ya, berarti arah panahnya masuk, berarti dia arusnya ke dalam. Nah, ini itu berikutnya akan ke sini, dan berikutnya adalah di sini. Nah, ini netral karena jauh dari sini, hampir sama ukurannya, maka begitu ini lebih ke utara, berarti dia keluar, berarti panahnya keluar. Ya. Nah, ini panahnya keluar, berarti dia negatif di sini. Nah, kalau kita sambungkan dari 0 derajat sampai, nah, maka dia akan membentuk satu sinus seperti ini. Ini adalah dia diberikan gambaran dari generator dengan bermacam-macam konstruksi, ya. Ada yang magnet diputar, ada yang lilitannya yang diputar, atau dua-duanya ini ada magnet yang diputar. Jadi dia nantinya bisa membuat bentuk seperti sinus. Di sini adalah beban. Ya. Nah, di sini panjang satu gelombang ini disebut dengan waktunya adalah periode. Berarti waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang itu disebut periode. Dan sumbu ini adalah theta, yaitu omega kali T. Omega adalah kecepatan sudut. Nah, mari kita coba turunkan definisi-definisi yang digunakan dalam besaran listrik AC. Satunya adalah periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang, ya, melakukan kalau di dalam putaran maka satu putaran penuh atau cycle, ya. Sedangkan frekuensi yaitu jumlah gelombang atau putaran yang dilakukan dalam satu detik. Ya, jadi saya jelaskan dalam persamaan matematik bahwa T itu sama dengan 1/f atau F itu sama dengan 1/T. Nah, untuk memahami ini kita coba buat suatu vektor, ini vektor dari A, terus kita kasih kecepatan putar sebesar omega, dia akan menuju pada A. Ini A transpose, ya. Berarti di sini dari A menuju ke A transpose, di mana jari-jari dari vektor saya adalah R, dia akan maka karena dari A menuju A transpose dia membentuk sudut sebesar theta. Ya, begitu juga, dimana kalau omega itu adalah kecepatan sudut dalam satuannya adalah radian per sekon, theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor R, ya, dan R adalah jari-jari lintasan.
Maka dari sini kita tahu bahwa kecepatan sudut itu ada di omega sama dengan theta dibagi dengan waktu, atau kita tuliskan theta sama dengan omega t. Besar sudut yang ditempuh dalam satu putaran penuh yaitu 2pi radian. Jadi kalau ini saya dari A menuju A lagi, berarti satu putaran penuh, maka sudut yang ditempuh adalah 2pi radian. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran itu disebut dengan periode. Sehingga kita dapatkan bahwa theta yang dibentuk dalam satu putaran itu adalah 2pi radian. Sedangkan waktu T itu sama dengan T besar detik, artinya periode. Ya, waktu yang disebutkan adalah periode. Sehingga dari sini kita dapatkan dari persamaan omega sama dengan theta per T, berarti kita ganti theta dengan 2pi, dan T kita ganti T besar atau periode. Maka saya dapatkan di sini berarti sama dengan adalah 2pi per T atau per periode, atau sama dengan 2pi F radian per sekon. Nah, biasanya kita sering pakai omega sama dengan 2pi F. Nah, bagaimana menurunkan ini dari sini ya? Kita dapatkan dari satu putaran penuh dan waktu yang diperlukan. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa omega sama dengan 2pi F, yaitu satuannya radian per detik atau radian per sekon. Sehingga persamaan besarnya sudut tempuh secara umum bisa dituliskan dalam bentuk yaitu theta sama dengan omega kali T, atau sama dengan 2pi F T radian. Nah, jadi omega bisa diganti dengan 2pi F. Sedangkan untuk satuan berikutnya atau besaran berikutnya adalah fasa. Apa itu fasa? Nah, kita coba praktekkan. Di sini saya punya vektor yaitu sebesar AM atau amplitudo ya, berarti radius dari putaran, berarti panjangnya adalah AM misalkan. Nah, kita beri kecepatan sudut sebesar omega t. Maka kalau kita gambarkan, berarti dia berputar ini, nah, maka dia akan membentuk yaitu satu gelombang penuh dalam bentuk sinus. Dalam bentuk sinus ya. Nah, ini satu putaran penuh, maka dia akan membentuk sinus, dan dia mulai dari 0 omega atau t omega t atau theta sudut itu dari 0, berarti dia dari 0, dan ini AM adalah merupakan amplitudo, atau dari sini adalah jari-jari di vektor tadi. Nah, kita coba yang lain yaitu kita mulai dari tidak dari 0, berarti kita mulai dari atas ini. Maka kalau kita berikan kecepatan omega t sama, sehingga dia mulainya adalah dari sini, tidak dari 0 sudutnya. Berarti dia seakan-akan langsung mulai, kalau dia pada saat dia 0 dia sudah mempunyai besar. Berarti seakan-akan dia mulai, kalau dia seakan-akan mulai dia lebih mendahului, yaitu lebih dulu di sini ya. Sehingga panjangnya pada amplitudo, sehingga saya dapatkan gelombang sinusnya kira-kira sampai sini lagi penuh ya. Gitu sini sampai penuh, maka dia akan spin, sehingga saya dapatkan bahwa, sehingga bisa kita tuliskan dalam persamaan yaitu A, yang kali ini kita namakan fungsinya adalah AA sama dengan AM sin omega t plus theta ya. Kalau yang ini dia adalah A sama dengan A sin omega t, karena dia mulai dari 0. Nah, sedangkan kalau dia ini kita mulai dari bawah ya, dengan kecepatan omega sama jadinya t, maka dia akan berputar ini. Nah, berarti seakan-akan mulai nolnya itu mulai di sini, maka dia seakan-akan dia ya, berarti dia dari ini, maka dia akan min, berarti ya, karena ini, sehingga di sini adalah amplitudonya dan bentuk sinus ini gitu ya, dari sini sampai sinus, begitu sampai ini. Nah, begitu 0 lagi, maka dia akan ini lebih mendahului ya. Nah, berarti A sama dengan AM sin omega t min C. Nah, C adalah beda sudut di sini, yang ini adalah
bedanya di depan, yang ini bedanya di belakang dari acuan, yaitu yang 0. Sehingga dari ini yang 0 ini adalah kita terus, jika yang 0 kita teruskan A sama dengan AM sin omega T, berarti yang ini adalah A sama dengan AM sin omega T plus C. Sedangkan untuk yang ini berarti A sama dengan AM sin omega T min C. Nah, jika gelombang sinus di atas digambarkan dalam bentuk vektor, biasanya disebut yaitu fasor sebagai berikut. Nah, ini adalah dia dari 0, berarti dia ini A sama dengan AM sin omega T. Nah, sehingga kalau kita gambarkan dalam bentuk fasor, ini adalah panjang vektor atau vektor. Ini vektor fasor itu adalah vektor ya, vektor fasa, berarti dimana panjangnya adalah amplitudo dan fasanya itu adalah sudutnya, itu adalah sudut mana arahnya menunjukkan adalah sudutnya atau beda fasanya ya. Berarti kalau disebut zaman di sini, maka di sini bahwa AM nya sama terhadap ini ya, berarti 0 adanya. Nah, sedangkan yang ini, berarti yang ini karena ini ada beda fasa terlebih dahulu, berarti saya teruskan bahwa A sama dengan AM sin omega T plus C, atau bisa digambarkan dalam bentuk vektor atau dalam fasor seperti ini. Berarti C ini plus ya, berarti ini panjangnya AM ya, berarti ini maka dia disebut mendahului terhadap yang 0 ya, lebih mendahului ya. Nah, sedangkan yang di sini dia sini di belakang, berarti maka haruskan di sini A sama dengan AM sin omega T min C, sehingga kalau digambarkan dalam fasor seperti ini, nah ke bawah ini adalah min C, berarti saya dapatkan berarti persamaan di sini kan A sama dengan AM sin omega T min C, berarti ini min ya. Dia dikatakan dia lebih terlambat terhadap 0 ya. Dia terlambat kalau ini mendahului, kalau ini sama ya, sama 0, sama dengan 0. Nah, maka nanti kita punya istilah yaitu sama, mendahului, dan terlambat. Nah, jika sebuah komponen atau alat diberikan sumber tegangan lebih dari satu dan berbeda fasa, maka respon yang diterima oleh alat tersebut merupakan penjumlahan secara vektor atau disebut juga dengan superposisi. Kasus 1 misalkan. Nah, di sini ada dua sumber tegangan nantinya. Kalau kita ingin ukur berapa sih beda tegangan yang terjadi di sini. Oke, saya punya misalkan di sini yaitu 6 volt dengan fase, beda fasenya adalah 0 derajat. Berarti kalau kita gambarkan dalam bentuk fasor, ini 6, panjangnya 6 dan sudut yang dibentuk adalah 0. Sedangkan yang di sini adalah di seri ya, dengan 8 volt dengan beda fasenya 0, sehingga 8 dengan sudut atau beda fasenya 0, berarti sama ya ini. Nah, maka berapa beda tegangan yang terukur di sini? Maka merupakan penjumlahan berarti ya. Berarti 6 ditambah 4, 14 dan arahnya sama. Berarti di sini adalah beda fasenya adalah dapatnya tegangan di sini adalah 14 watt besarnya dengan beda sudut atau beda fase yaitu 0 derajat. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti berikut. Berarti ini adalah 6 ini 6, berarti 6 sin omega T yang biru, yang kuning ini adalah 8 sin omega T, maka yang abu-abu ini adalah 14 sin omega T. Dia karena apa kita jumlahkan, melakukan penjumlahan ya, superposisi adalah penjumlahan ya. Di dalam vektor tidak ada yang namanya pengurangan, yang ada adalah penjumlahan. Kalau pengurangan itu artinya adalah penjumlahan dengan arah yang berbeda. Oke, untuk kasus 2 misalnya. Berarti saya punya 6 volt dengan sudut beda fasenya adalah 0, berarti arahnya ini. Terus kita sumber kedua yaitu 8 volt dengan beda fase 180, berarti arahnya kebalik ya. Maka arahnya kebalik. Nah di sini berarti 8 dengan beda fase 180 derajat. Maka berapa besarnya beda tegangan yang terukur di sini? Itu adalah kita ukur dari pangkal dan ujung.
Nah, maka dia akan dapatkan adalah 2 volt dengan arah sudut atau beda fasenya adalah 180 derajat. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti berikut, yang ini adalah yang abu-abu ini adalah yang kuning ini adalah 6 sin omega T ini. Sedangkan yang ini adalah 8 sin omega T. Kalau kita lihat di sini ini karena dia seakan-akan dia min ya, karena ini arahnya terlambat berarti min ya, karena min. Nah, kalau kita jumlahkan maka hasilnya adalah yang biru. Berarti sumber yang terukur atau yang diberikan nanti ke alat adalah sekitar yaitu 2 amplitudenya 2 sin omega T plus P. Berarti besarnya 2 dengan beda fase 180 derajat. Untuk kasus 3 kan? Untuk kasus 3 yaitu sumber tegangan dengan 6 volt beda fasenya adalah 0, berarti ke kanan arahnya ya, kanan. Sedangkan sumber yang kedua yaitu 8 volt dengan beda fase 90 derajat, berarti dia arahnya ke atas 90 derajat 0 ini. Nah, maka besarnya berapa? Besar yang terukur di sini itu adalah merupakan dari pangkal ini sampai ujung. Berapa besarnya ini? Maka untuk mencari ini yaitu karena dia adalah segitiga siku-siku, bisa kita gunakan yaitu aturan Pythagoras. Berarti Vm sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 100 sama dengan 10 volt. Berarti artinya tegangan di sini terukur yaitu besarnya 10 volt dengan sudut. Nah, sudutnya yaitu arkes tangen dari 8, berarti arkes tangen dari 8 dibagi 6 yaitu sama dengan 53,13 derajat. Ya, ini adalah beda fase. Berarti besar yang terukur di sini adalah 10 volt dengan beda fase adalah 53,13 derajat. Jadi kalau kita gambarkan secara grafik seperti berikut ya. Ini adalah sumber yang pertama yang biru 6 sin omega T ya. Sedangkan untuk sumber yang kedua yang ini kuning 8 sin omega T plus 90. Maka kalau kita jumlah maka dia akan menghasilkan sinus yang berwarna biru, yang berwarna ungu ya. Jadi kalau kita jumlah ini plus 0, nah ini di sini sama, berarti ini plus, berarti ke atas ya. Nah, maka warna abu-abu ini adalah hasil penjumlahan dari yang biru terhadap yang kuning ya. Jadi sama dengan 10 sin omega T plus 53,13 derajat. Nah, untuk kasus yang keempat, kalau dia sudah duanya tidak ya, misalkan di sini saya punya suatu fungsi yaitu A1 atau dengan AM1 amplitudo dari amplitudenya adalah AM1 dengan sin omega T plus C, nanti sudutnya tergantung. A2 itu adalah sama dengan AM2 sin omega T plus C2. Nah, berapa nilai A? Kalau A itu adalah sama dengan A1 ditambah A2. Misalkan aja kita gambarkan di sini adalah AM1 dengan sudutnya C dan AM2 sudutnya ini adalah C2. Nah, kalau kita jumlahkan, kita menggunakan aturan vektor. Nah, kita jumlahkan terus kimbat, maka di sini hasilnya adalah di sini. Ini adalah AM. Ya, ini AM. Nah, maka untuk menghitung ini biar tidak terlalu rumit, maka kita uraikan. Ya. Oke, berarti kita uraikan. Berarti semua kita uraikan ke sumbu X. Ini sumbu X. Berarti dari AM1 dapatnya ini adalah A2, AM2 ini A1 ya. Sehingga berapa panjang A itu adalah merupakan penjumlahan yang hasil dari proyeksi pada sumbu X. Berarti A1 ditambah A2. Berarti A sama dengan A1 ditambah A2. Begitu juga yang proyeksi terhadap sumbu Y. Kita proyeksikan semua. Maka ini adalah proyeksi dari AM1
ekspresikan ke ini adalah B1, AM2 adalah B2, sedangkan B itu adalah merupakan penjumlahan dari B1 dan B2. Sehingga saya dapatkan di sini B1 sama dengan AM1 sin, berarti sin ya, sin omega C1, sedangkan B2 sama dengan AM2 sin C2 ya. Kalau yang tadi sumbu X berarti cos, kalau sumbu Y berarti sin. Nah, B sama dengan B1 ditambah B2. Nah, berapa besarnya AM? Nah, maka AM itu tidak lain adalah, karena ini berarti seakan panjangnya di sini adalah A dan panjang ini adalah B, sehingga dengan Pitagoras AM sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Sedangkan C atau beda fasenya adalah arkes tangen dari B dibagi dengan A. Oke, kita coba contoh kasus 3. Oke. Di sini ada yaitu sumber 10 volt dengan beda fase 60, berarti ini AM1. Nah, kita uraikan pada sumbu X A1, berarti ini A1 sama dengan 10 cos 60 ya, berarti sama dengan 10 kali 0,5 sama dengan 5. Sedangkan kita uraikan pada sumbu Y, berarti B1 dapatnya adalah B1 10 sin 60 sama dengan 10 kali 0,866 sama dengan 8,66. Sedangkan untuk sumber kedua 20 volt dengan beda fase 30. Ini kita gambarkan dalam grafik. Maka kita proyekkan pada sumbu Y, sumbu X dulu. Maka saya dapatkan A2. A2 adalah 20 cos 30. Berarti sama dengan 20 kali 0,866 sama dengan 17,32. Sedangkan proyeksi pada sumbu Y itu adalah B2. Maka saya dapatkan di sini adalah B2 sama dengan 20 sin 30. Berarti sama dengan 20 kali 0,5 sama dengan 10. Nah, maka dari sini saya tahu panjang A dan panjang B. Jadi kalau kita jumlahkan ini, maka hasilnya ini. Nah, panjang ini tidak lain adalah A. Ini adalah A1 ditambah A2. Nah, A sama dengan A1 ditambah A2 berarti 5 ditambah 17,32 sama dengan 22,32. Sedangkan B kita perhatikan pada sumbu Y. Nah, maka B tidak lain adalah B1 tambah B2. Maka saya dapatkan B sama dengan 8,66 ditambah 10 sama dengan 18,66. Sehingga panjang AM itu tidak lain adalah sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti sama dengan akar 22,33 kuadrat ditambah 18,66 kuadrat. Sehingga saya dapatkan bahwa AM adalah sama dengan 29,092 volt. Sedangkan sudut atau beda fasenya C tidak lain adalah arkes tangen dari B per A atau arkes tangen dari 18,66 dibagi dengan 22,32. Jadi C tidak lain sama dengan yaitu 39,896 derajat ya beda fasenya. Ya, jadi kalau ini adalah hasilnya adalah 29,092 volt dengan beda fase 39,896 derajat. Ya. Sebenarnya di dalam tegangan AC itu operasi yang dilakukan adalah operasi vektor, yaitu dengan menjumlah dan menggeserkan bentuk dari tegangan maupun arus. Ya. Nantinya untuk mengatur, untuk mendesain biasanya dasarnya adalah di situ. Berarti cuma menggeser atau memperkecil ya dari arusnya. Oke, jadi V1 sama dengan 10 sin omega T plus 60 ditambah dengan V2 sama dengan 20 sin omega T plus 30, sehingga saya dapatkan V3 sama dengan V1 tambah V2 itu sama dengan 29,092 sin omega T plus 39,896 derajat ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini, berarti ini adalah V1 dan ini adalah V2 dan ini adalah penjumlahan dari V3 ya, yang abu-abu.
Sebelum kita bahas lebih jauh, kita coba masuk ke hubungan antara frekuensi dan jumlah pole dan putaran pada rotor atau generator nantinya ya, putaran rotor pada generator. Oke, jika saya punya satu generator dengan konstruksi seperti berikut, berarti ini S, N, S, N gitu ya. Jadi ini jumlah, artinya jumlah ada 4 magnet, berarti kutub selatannya 2, kutub utaranya 2. Berarti dia dianggapnya adalah 2 pole, berarti 2 pasang, 2 pole ya. Jadi sebenarnya bisa juga lebih dari 2 ya. Nah, maka kalau kita gambarkan dalam bentuk ini, kalau kita putar ya, maka dia akan membentuk sinus. Begitu satu putaran, dia akan membentuk 2 gelombang, 1, 2 ya. Generator dengan konstruksi 2 pole atau 4 magnet, maka satu putaran akan membentuk 1 gelombang sinus. Satu putaran akan membentuk 2 gelombang sinus ya. Jika N itu adalah putaran per menit atau RPM, maka putaran per detiknya adalah N per 60, sehingga F itu sama dengan P kali N per 60 Hz ya. Berarti F adalah frekuensinya, dia punya frekuensi kalau banyaknya pole, jumlah pole dikalikan dengan putaran dalam RPM per 60 itu adalah frekuensi yang dihasilkan. Atau dibalik, yaitu N, kalau kita ingin cari putarannya, frekuensi yang kita inginkan berapa, maka tinggal kita konstruksi pulnya boleh, bisa gitu ya. Jadi berarti N itu sama dengan 60 kali F per P dalam bentuk RPM. Nah ini biasanya sangat diperlukan, yaitu untuk putaran gelombang. Berarti kalau kita mendesain generator dengan putaran rendah supaya mendapatkan frekuensi yang hampir mendekati frekuensi PLN, biasanya dengan frekuensi rendah maka dibuatlah yaitu konstruksi pole yang lebih banyak. Berarti untuk menanganin yaitu kecepatan rendah. Berarti ya, kalau misalkan untuk kita membuat pembangkit listrik dari tenaga angin dengan kecepatan angin yang rendah, maka konstruksi generatornya bisa digunakan yaitu dengan jumlah pole disesuaikan dengan kecepatannya. Jadi jumlah pole-nya diperbanyak. Nah, jadi P itu adalah pole dan N adalah putaran per menit. Nah, semua mesin atau alat beroperasi pada daya rata-rata ya. Nah, kalau kita lihat daya listrik itu sama dengan P sama dengan V kali I ya. Nah, pada listrik AC di mana V adalah tegangan sinus dan I adalah arus yang berupa bentuknya sinus juga. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah rata-rata dari suatu gelombang sinus? Nah, kalau kita amati sinus itu ya akan berayun, yaitu di tengah itu pada seimbang terhadap yaitu sumbu X, bagi dia naik sampai 1, dia turun lagi ya. Nah, maka kalau kita jumlah, karena grafik berayun sekitar sumbu mendatar, maka nilai rata-rata secara aljabar adalah 0 kalau kita jumlahkan secara rata-rata. Hal ini tidak mungkin karena mesin atau alat dapat beroperasi sehingga ada kesalahan, maka perlu adanya definisi baru tentang nilai rata-rata. Nah, sehingga di dalam listrik AC dimunculkan yaitu istilah RMS, yaitu root mean square, berarti akar rata-rata kuadrat ya. Berarti akar rata-rata kuadrat atau kuadrat rata-rata dari akar ya. Kuadrat berarti akar rata-rata kuadrat, berarti RMS ya. Nah, definisi RMS, root mean square, yaitu kalau kita dekati dengan menggunakan grafik seperti ini. Nah, ini adalah gelombang yang kita mencari rata-ratanya, yaitu mempunyai amplitude sebesar Vm. Nah, untuk mencari rata-ratanya, yaitu kita kuadratkan, maka saya dapatkan di sini dia gelombang yang ini adalah merupakan kuadrat. Yang minus ini akan jadi plus juga ya. Maka kalau saya ingin mencari rata-rata biasanya itu
kita coba yaitu mencari luasan di bawah ini ya. Setelah luasan di sini ya, nanti kita bagi dengan panjang ini, maka ketemunya tinggi kan gitu. Nah, atau luasan ini kita bagikan di mana kan ya. Nah, karena ini adalah sinus agak susah kan, maka di sini kita gunakan grafik ya, kita potong yang di sini. Nah, baru kita masukkan di sini. Nah, kita pasang situ. Yang ini kita masukkan ke sini. Yang ini kita masukkan ke sini. Sedangkan yang sini kita masukkan di sini. Nah, maka kalau kita lihat sekarang dia bentuknya 4 persegi, artinya dia mempunyai satu tinggi. Tinggi ini berapa nilainya? Nah, tidak lain adalah dia kayaknya pas tengah-tengah, yaitu Vm kuadrat per 2 ya. Berarti Vm kuadrat per 2, dimana kalau begitu VRMS itu berarti artinya diakarkan, berarti akar dari ini kita akarkan, VRMS sama dengan akar setengah Vm kuadrat, karena kuadrat maka Vm nya keluar, maka muncul di sini akar 2. Berarti VRMS itu adalah sama dengan Vm dibagi dengan akar 2. Begitu juga untuk yang arus, berarti IRMS itu sama dengan yaitu akar setengah IM kuadrat sama dengan yaitu IM per akar 2. Nah, jadi besaran inilah yang nantinya akan terukur oleh alat ukur kita kalau yang kita bekerja dalam besaran AC atau bolak-balik. Oke. Nah, pendekatan grafik kesannya kan hanya pendekatan ya, mungkin enggak. Nah, maka kita coba lakukan lagi yaitu pendekatan RMS dengan menggunakan pendekatan matematik. Apakah betul yang dapatkan bahwa VRMS sama dengan Vm dibagi akar 2? Oke. Sebelum kita tinjau dahulu, sebelumnya pendekatan matematik, sebelum kita tinjau dulu yaitu aturan matematik sebagai berikut. Kita masukin aturan matematik dulu, dimana kita tahu bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Cos kuadrat theta ya. Berarti kalau kita cari cos kuadrat theta, berarti di sini kita keluarkan ke sana ya. Berarti plusnya berarti sini tak pindah ke sana ya. Berarti dapatnya cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Oke. Nah, sedangkan untuk yang kedua yaitu cos alfa ditambah beta itu sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Oke. Kalau kita buat sama alfa dan beta yaitu sebesar theta, berarti kan 2 theta ini. Cos 2 theta gitu ya. Cos theta ditambah theta sama dengan cos theta kali cos theta min sin theta kali sin theta, atau bisa saya tuliskan dalam bentuk cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Kenapa? Karena nantinya kan tegangannya berbentuk sin, arusnya juga berbentuk sin. Berarti dari situ nantinya kalau dayanya berarti ya sin kali sin, berarti sin kuadrat nantinya ya. Maka pendekatan sin itu harus diubah aja supaya lebih mudah memahami. Sehingga saya dapatkan bahwa cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Nah, sekarang cos kuadrat theta ini kita gantikan yang ini, kita substitusikan. Sehingga saya dapatkan cos 2 theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta min sin kuadrat theta. Berarti karena ini min berarti 2 ya. Berarti saya dapatkan di sini adalah cos 2 theta sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta. Atau kita tuliskan bahwa sin kuadrat theta sama dengan, berarti ini pindah ke sana yang ini, yaitu 1 min cos 2 theta per 2. Nah, acuan ini kita gunakan untuk melakukan pendekatan secara matematik tentang apa itu RMS. Oke. Nah, tegangan sinusoidal yaitu di mana V sama dengan Vm sin omega T. Nah, omega T kita ganti theta biar gampang. Berarti Vm sama dengan sin omega T. Nah, maka V kuadrat ya, itu sama dengan, berarti kita ambil berapa rata-rata dari V ya. Berarti dari berapa tegangan rata-rata kalau dia bentuknya dalam bentuk sinus. Berarti V kuadrat itu sama dengan Vm sin kuadrat theta. Oke. Nah, karena sin kuadrat theta kita ganti dengan ini ya, maka dapatkan V kuadrat sama dengan Vm kuadrat
kali 1 min cos 2 theta per 2. Oke. Nah, kita gambarkan di sini. Nih. Jadi yang ini adalah sin. Jadi ini setengah periode, tapi karena ini adalah waktunya adalah ini 1 periode, ya. Jadi kalau kita lihat panjang sudutnya ini berapa satu periode adalah yaitu 2pi atau sudutnya penuh, ya, satu putaran penuh. Satu gelombang penuh itu adalah sudut yang dibentuk adalah 2pi. Oke. Nah, untuk mencari itu berarti kita cari berapa, ya, untuk menentukan tinggi rata-rata. Berarti kita mencarikan tinggi rata-rata yang sini. Tinggi rata-rata dari fungsi kuadrat yaitu P kuadrat sama dengan Pm kuadrat sin kuadrat theta. Ini dari yaitu dengan cara menentukan luas, ya, menentukan luas di bawah kurva. Berarti menentukan luas ini, atau bahasanya kalau dalam matematiknya adalah diintegralkan. Nah, supaya mendapatkan tinggi, karena luas, supaya mendapatkan tinggi maka harus dibagi dengan panjang periode yaitu sebesar 2pi, sehingga saya dapatkan V rata-rata itu sama dengan integral dari 0 sampai 2pi Pm kuadrat sin kuadrat d theta dibagi dengan 2pi. Berarti ini bagaimana mendefinisikan rata-rata dari suatu grafik sinus, ya. Kita keluarkan pendekatan secara matematik, ya. Ya. Maka saya dapatkan P kuadrat rata-rata itu sama dengan integral dari 0 sampai 2pi Pm kuadrat sin kuadrat theta d theta per 2pi. Maka kita ubah yang ini, ya, sin kuadrat 2pi, ya, kita ubah, sehingga saya dapatkan, tuliskan dari ini adalah Pm kuadrat per 2pi, saya keluarin integral dari 0 2pi, berarti tinggal di sini adalah sin kuadratnya kita ubah jadi 1 min cos 2 theta d theta per 2, ya. Nah, dari sini 2 kali 2pi berarti saya memiliki 24, ya, berarti 4pi, berarti 2 kali 2pi berarti sama dengan 4pi, berarti Pm kuadrat per 4pi integral dari 0 sampai 2pi dalam kurung 1 min cos 2 theta d theta. Oke. Nah, jadi kita integralkan, berarti yang ini integral dari ini, berarti yang ini integral cos 2 theta. Ini kalau kita ambil yang ini kan jelas theta 1, ya, d theta, berarti yang ini adalah cos 2 theta. Integral cos 2 theta d theta itu sama dengan min sin 2 theta per 2, ya. Itu dasarnya adalah kalkulus, ya, dari kalkulus sudah pernah diajarkan sehingga saya gunakan. Oke, saya dapatkan di sini V kuadrat rata-rata sama dengan Pm kuadrat per 4pi, berarti 1 ini kita integralkan dari theta, yang ini min, ya, karena ini min jadi plus sin 2 theta per 2 dari 0 sampai 2pi, ya, jadi dari 0 sampai 2pi. Nah, baru kita masukkan sesuai aturan di kalkulus, ya. Berarti saya dapatkan V kuadrat rata-rata sama dengan Pm kuadrat per 4pi, kita masuk theta, dia bergerak dari 0 sampai 2pi ditambah sin 2 theta per 2 bergerak dari 0 sampai 2pi. Nah, baru di sini kita coba masukkan, ya. Nah, kita masukkan, ya, berarti ini theta kita masukkan 2pi min 0, ya. Yang ini adalah kita masukkan sin 4pi jadinya kalau 2pi min sin 0 per 2, ya. Kita tahu bahwa sin 4pi itu juga 0, sin 0 juga 0, berarti ini adalah menjadi 0, sehingga saya dapatkan V kuadrat rata-rata itu sama dengan Vm kuadrat per 4pi 2pi ditambah dengan 0, ya. Sehingga saya dapatkan V rata-rata sama dengan Vm kuadrat per 2, sehingga saya dapatkan yaitu Vrms sama dengan akar V kuadrat rata-rata, ya, sama dengan Vm kuadrat per 2, sehingga dapatkan Vm per akar 2. Nah, maka diperoleh sama dengan pendekatan grafik yang di depan tadi, ya.
Jadi bisa digunakan ya. Artinya di sini istilah VRMS bisa kita gunakan dan benar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.